atas penjelasan yang sangat luar biasa yang telah memberi pencerahan kepada kita semua. Ada satu hal yang Pak Pendeta Sigor sampaikan di awal presentasi tadi dan mengingatkan kita semua bahwa sebagai umat Kristiani kita semua tahu baik dalam Injil sinopsis maupun Injil kanonik di Markus, Lukas, Yohanes, semuanya itu memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sejak lama, sejak awal dahulu kala itu berdoa kepada kita semua dengan doanya yang legendaris itu, semoga mereka semua bersatu. Nah, dalam fenomena masa kini, semua gerakan ekumenes sejak dahulu bahkan sampai sekarang dan ke depan itu digalakan sedemikian rupa, tetapi gereja cenderung tidak pernah bersatu. Mohon pencerahan dari Pak Pendeta, apa faktor dominan yang paling signifikan yang membuat gereja itu cenderung tidak bersatu? Lalu yang kedua, di mana peran Roh Kudus dalam mempersatukan kita semua? Mohon pencerahan Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya sih, luar biasa. Ini pertanyaan peran Roh Kudus. Ya, Pak Pendeta Sigor, silakan. Baik, Silakan, terima Pak kasih. Ya, saya menunggu di unmute tadi. Baik, terima kasih Pak Goris untuk pertanyaannya. Ya, tadi saya memang mengutip dari doa Yesus ya, karena itu ada di bagian di Injil Yohanes yang tidak ada di dalam ketiga Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas ya. Dan itu sebetulnya ada kalau lihat paralelnya itu doa yang diucapkan di Taman Getsemani. Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, kira-kira begitu. Maka kalau ditanya mengapa kita tidak bisa bersatu, kalau secara pengamatan pragmatis, paling tidak ada tiga. Pertama, kedudukan. Kedua, harta. Dan yang ketiga, tentunya ajaran. Kita berpisah sedikit banyak sebetulnya pada tiga hal itu. Walaupun seringkali ajaran yang ada di depan, tapi kalau lihat sejarah gereja pada zaman bapak-bapak gereja, kan gereja juga saling berebut pengaruh kepada kaisar, ya, kaisar Romawi yang saat itu Romawi sudah dikristenkan, dimasehikan, sehingga politik saat itu adalah negara dikuasai oleh gereja, tendensinya seperti itu. Dan sedikit banyak itu jadi berpengaruh sehingga misalnya kelompok-kelompok tertentu mencari preferensi dari kaisar. Ketika kaisarnya berganti, kaisarnya bisa berganti preferensi pada pihak yang berlawanan. Nah, itu kan bergulir terus begitu ya. Jadi sedikit banyak walaupun nampaknya doktrin yang membuat gereja berpecah, tapi cukup banyak dipengaruhi oleh aspek kekuasaan, kedudukan maupun juga harta, begitu ya. Apalagi zaman now makin mudah saja kita mendirikan sinode begitu ya, dengan berbagai syarat yang sebetulnya mudah, terutama di konteks Protestan di negeri kita gitu ya, dengan sekian ribu KTP di sekian kabupaten begitu, itu mudah sekali terpenuhinya. Ditambah tawaran-tawaran yang mau bergabung dengan, misalnya saya buka sinode, dengan tawaran-tawaran nanti kalau di sinode saya ada begini-begini, begitu-begitu yang tidak ada di sinodemu, maka ada yang pindah juga untuk mendukung sinode yang baru tersebut. Jadi tiga hal ini jelas nampak. Tetapi terkait ajaran, ini juga hal yang menjadi penting. Ajaran berawal dari mana sebetulnya? Berawal dari tafsir manusia. Dan ketika Alkitab yang satu, yang sama itu didekati oleh banyak orang, maka dia bisa menghasilkan juga tafsir yang banyak. Dan ini menunjukkan sebetulnya bahwa ada ruang yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Karenanya saya sudah ada pada posisi saya tidak menganggap doktrin ajaran saya paling benar, satu-satunya benar. Tidak. Saya menerima bahwa kita memiliki kebenaran itu bersama, walaupun ada diferensiasi di antara kita begitu.
Sehingga kalau ditanya ke saya sangat menerima dari model gereja manapun begitu ya. Saya pernah melayani di gereja yang berbeda-beda sinodenya dengan saya, bahkan waktu di Jerman saya pernah terlibat dalam ibadah di gereja Katolik 2-3 kali begitu, dan mereka welcome, saya juga welcome begitu ya. Nah, dengan banyaknya yang membaca Alkitab pasti akan menghadirkan banyaknya penafsiran. Maka kita mesti tiba pada titik bahwa tidak boleh lagi menyatakan tafsiran kita yang paling benar atau statusnya yang benar, doktrin kita paling benar atau statusnya yang benar. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Nah, ruang yang tersedia, yang secara teologis kita bisa katakan Allah menyediakan ruang itu bagi kita semua, maka kita mesti melihat bahwa memang itu adalah bagian dari kehendak Allah. Bagian dari kehendak Allah. Secara positif bahkan saya akan berkata itu bagian dari karya Roh Kudus sebetulnya. Karena kita tidak dijadikan seragam seperti robot. Kita justru diberikan kebebasan untuk kemudian melihat Allah melalui kitab suci, merefleksikannya, kemudian membangun pemahaman di atasnya, dan kemudian membangun praktik-praktik religius di atasnya. Misalnya seperti itu, begitu. Kira-kira jawaban saya justru seperti itu, Pak Goris. Sehingga saya melihatnya satunya bukan lagi satu sebagai satu kesatuan, apalagi sebagai organisasi gitu, tidak. Tapi lebih kepada saling menerima tadi sebetulnya. Saya lebih akan melihatnya ke sana. Kira-kira begitu Pak Goris dan Pak Rio. Tuhan berkati. Demikian ya Pak Goris ya. Ya, selanjutnya kepada Bapak Oluan Sinaga untuk bertanya secara langsung kepada Pendeta Asigor. Silakan Pak Oluan Sinaga. Salam Pak Sitanggang. Shalom Pak. Perkenalkan saya Oluan Sinaga. Horas. Saya mau bertanya, karena memang pengalaman saya bergereja itu, politik di gereja itu Pak, memang tanpa lawanan itu jadi korban justru Pak. Jadi bagaimana sebetulnya arahan Bapak? Karena Bapak tadi bilang menemukan diri sendiri, caranya sendiri. Gitu. Kita sering melihat banyak korban tak melawan terhadap politik di gereja. Nah, juga politik kita lihat, Pak, contoh Mahatma Gandhi justru jadi korban karena dia memang tanpa kekerasan kan. Nah, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Oluan untuk pertanyaannya. Memang akhirnya dalam politik bergereja pasti ada korban ya, pasti ada korban. Nah, posisinya akan bergantung pada apakah kita korban tersebut atau kita melihat ada orang lain yang jadi korban. Kalau kita yang jadi korban, maka kita perlu melakukan perlawanan, tapi bukan dengan kekerasan. Kalau kita bukan korban, kita orang ketiga, kita melihat ada yang jadi korban, maka paling tidak langkah pertama keberpihakan. Seperti Yesus yang tidak berpihak kepada Petrus begitu, tetapi dia berpihak kepada Malkus. Dia berpihak pada orang yang tertindas. Maka kita juga harus menunjukkan keberpihakan kita. Repotnya adalah begini, di dalam konteks sekarang, zaman now ini, seringkali kita sudah dipengaruhi oleh budaya zaman sekarang yang kita nggak enak hati untuk melawan. Misalnya entah karena yang kita lawan punya kedudukan penting di gereja, atau orang tersebut misalnya punya kedudukan penting di aparat begitu ya, militer atau kepolisian atau yang lain-lain, kita jadi enggan, bahkan nggak berani, takut begitu ya. Maka kita harus karenanya bertarung dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bertarung dengan diri kita lebih dahulu seperti Yesus bertarung dengan dirinya di Taman Getsemani.
ketika dia bilang, ya Aba, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dia bertarung dengan dirinya sendiri di situ dan dia menemukan kehendak Bapa dan dia lakukan. Kalau kita masih misalnya enggak enak karena di situ ada pejabat ini, pejabat itu, ada pengusaha kaya raya ini, kaya raya itu, dan seterusnya, dan kita jadi takut, maka jangan dulu melakukan perlawanan dengan orang-orang lain itu dengan niat kekerasan, tapi lakukanlah pertarungan dalam diri sendiri terlebih dahulu dan menangkan itu. Kalau itu sudah menang dan Bapak atau rekan-rekan sekalian sudah bisa dikatakan memang mengerti bahwa ini harus dilakukan, dan nothing tulus dalam hal ini, tidak punya kepentingan-kepentingan lagi yang lain, begitu ya, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Petrus punya kepentingan, makanya dia melawan, menindas Malkus tadi. Maka kita tidak punya kepentingan. Setelah kita tidak punya, memang sudah mengerti bahwa kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa segala macam yang menghambat, maka orang yang jadi korban itu harus kita bela. Rekan-rekan semua yang hadir di sini wajib berpihak pada siapapun yang tertindas, mau agamanya Kristen mau bukan Kristen. Bahkan kalau penindasnya Kristen dan yang tertindas bukan Kristen, kita harus lawan penindas itu. Begitu. Kira-kira begitu, Pak. Kalau saya jadi korban, ya saya harus melawan, tapi dengan niat kekerasan. Tapi kalau saya bukan korban, saya lihat ada orang lain korban, saya harus bela. Tapi kalau saya penuh dengan rasa takut, cemas, segala macam, saya harus bergumul dulu, bertarung dulu dengan diri saya sendiri. Setelah kemudian saya bergumul bertarung, maka belalah orang-orang yang tertindas itu. Kita wajib membela orang yang tertindas. Karena Mesias pun, Yesaya 61 itu, Roh Allah ada padaku untuk menyampaikan tahun pembebasan. Kan begitu ya. Jadi Mesianik Yesus itu membebaskan orang. Sesi minggu kedua sudah saya jelaskan. Maka kita juga harus memiliki nilai-nilai itu dalam perjuangan kita. Begitu kira-kira Pak Olwan. Terima kasih Pak Mauliate sudah menjawab. Mau lihat ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Pendeta. Ya, jika ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan raise hand di kolom partisipan. Silakan raise hand jika ingin bertanya, karena kami mengatur lalu lintas pertanyaan untuk diakomodir oleh co-host dan host, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya langsung di kolom chat. Iya, mungkin jika berkenan Pak Berman, ini ada masukan dari co-host Pak Berman untuk bertanya kepada Pak Asigor. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya silakan Pak Berman. Izin, saya nggak usah video karena jaringan tempat saya kurang bagus Pak. Ya, enggak apa-apa Pak, langsung aja Pak. Ya, langsung. Pak, saya memandang itu percakapan kita dari biblisnya terhadap politik, dan itu akan menjadi dasar nanti dalam politik radikal. Saya pikir radikal yang menjadi dasar utama kekristenan dalam berpolitik, Pak. Kira-kira pertanyaan saya nyerempet ke sana, Pak. Kira-kira apa dampaknya positif dan negatif kalau kita main dalam politik radikal dalam arti yang tadi firman Tuhan yang menjadi dasar dalam politikan kita saat ini, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Berman. Silakan Pak Sitanggang, Pak Sigor. Baik, begini Pak, saya menyampaikan materi dalam perspektif perjanjian baru. Politik dalam perspektif perjanjian baru bukan berarti bahwa kita menjadikan firman Allah, Alkitab begitu, sebagai dasar satu-satunya. Tidak begitu ya. Pekan depan saya bicara tentang Paulus, dan saya akan sedikit menjabarkan bahwa Paulus sebetulnya ketika menjabarkan pemikiran-pemikiran teologisnya dalam konteks politik atau relasi dengan penguasa, justru sangat banyak mempertimbangkan jikalau tidak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani kuno pada zaman saat itu. Pekan depan saya akan jabarkan apa saja yang memengaruhi Paulus, tapi secara singkat karena waktu kita toh cuma sedikit begitu. Tetapi intinya adalah bahwa Paulus dipengaruhi juga oleh filsafat-filsafat Yunani kuno. Tetapi kemudian juga dengan model pemerintahan Romawi saat itu, tetapi kemudian dia tidak tunduk pada itu. Dia kemudian menaruh iman Kristennya, imannya kepada Kristus dalam pemahaman
konsep teologisnya berpolitik begitu. Makanya misal saya singgung sedikit saja, tapi pekan depan saya akan bahas jawab. Misalnya, ketika bicara tentang relasi Roma 13 ayat 1 yang tadi saya sedikit singgung begitu. Setiap pemerintahan berasal dari Allah, maka dia tidak bisa dikurung seperti itu dan kita gunakan, hai orang-orang Kristen tunduklah pada pemerintah karena firman Allah bilang begitu. Tidak, itu nggak boleh dicabut seperti itu. Konteks masyarakat saat itu di mana kekristenan baru muncul, Yahudi merepresi kekristenan kalau dibiarkan terus direpresi habis. Salah satu contoh represi yang diberikan oleh Yudaisme adalah begini, kepada orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tidak banyak jadi orang pengikut Kristus. Represinya adalah begini, kalau engkau bersuku Yahudi, tapi engkau bukan beragama Yahudi, malah jadi beragama Kristen, engkau kehilangan identitas rasmu sebagai orang Yahudi. Dan itu adalah strategi politik yang diterapkan oleh Mahkamah Agama pasca Yesus yang membuat berhasil, yang membuat orang-orang Yahudi tidak banyak yang jadi orang Kristen saat itu, dan kekristenan malah eksodus jadi di wilayah Makedonia atau Eropa kemudiannya. Tapi itu strategi politik yang dimainkan oleh Mahkamah Agama saat itu. Dan Paulus kemudian dalam konteks kekristenan yang direpresi begitu, harus juga punya strategi politik. Strategi politiknya apa? Berlindung kepada kekaisaran Romawi. Makanya dikatakan tunduklah pada pemerintah. Pada saat itu ditulis pada zaman dia menulis surat Roma. Bukan berarti diterapkan untuk setiap pemerintahan di segala bangsa dan di segala zaman. Tidak begitu. Kemudian dia menaruh lagi nilai. Ada nilai di situ. Karena dia punya prinsip bahwa pada satu sisi ada hukum, pada sisi yang lain ada kasih, maka dua nilai ini dia terapkan. Pemerintah yang berasal dari Allah adalah pemerintah yang menjalankan hukum Allah. Bukan zolim, pemerintah yang menerapkan kasih kepada rakyatnya. Ini dua nilai yang juga tidak bisa diabaikan, sekaligus konteks pada saat itu gitu. Nah, dalam konteks politik sekarang, apakah Roma 13 ayat 1 applicable? Menurut saya beda konteks begitu. Makanya saya pribadi sebagai penafsir tidak pernah mendasarkan apapun solely mutlak hanya berdasarkan kitab suci. Justru tidak boleh, Pak. Sangat tidak boleh begitu. Mengapa? Karena kitab suci juga berada dalam konteksnya yang beragam. Yesus itu dipengaruhi oleh apa? Di sesi pertama saya jelaskan tentang dunia kekristenan mula-mula. Dan ada berbagai macam pengaruh di situ. Bukan cuma Yudaisme, tapi juga masyarakat sekitar memengaruhi Yesus. Paulus juga begitu. Jadi kira-kira begitu, Pak. Justru saya tidak mendukung berdasarkan mutlak sepenuhnya satu-satunya pada kitab suci. Tapi karena materi saya politik dalam perjanjian baru, maka cakupannya perjanjian baru. Tetapi dengan konteks masyarakat sekitar pada zaman saat itu, Pak. Saya selalu pasti ke situ. Karena dalam ilmu tafsir, saya selalu menekankan konteks tidak boleh diabaikan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Asigor. Sama-sama, Pak. Kita lanjut kepada penanya berikut, yaitu Pak Hendy Rusli. Penanya setia juga di kelas filsafat pun ternyata beliau tertarik tidak hanya filsafat tapi juga teologi. Ya, Pak Hendy, silakan Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Saya pernah membaca satu buku Kerajaan yang Sungsang, Pak. Jadi di situ juga mungkin mengarah kepada politik ya. Yesus sedang membangun satu sistem kerajaan tapi yang terbalik dengan sistem yang ada di dunia. Nah, tadi dari analisis redaksi yang terambil dari Yohanes ya, itu kan Yesus mengambil posisi ketiga, militansi tanpa kekerasan ya Pak ya. Apakah itu narasi yang hendak dibangun oleh Injil Yohanes, penulis Yohanes untuk mengarah ke sana, atau memang titik tolaknya berdasarkan memang peristiwa sejarah yang terjadi, itulah yang dilakukan oleh Yesus begitu? Atau ini semacam bangunan teologi untuk membangun politik mesianis, Pak, yang kekerasan? Terima kasih, Pak. Menarik. Silakan Pak Asigor. Baik, pertanyaan Bapak ini jadi masuk dalam konteks historical Jesus ya, Yesus sejarah begitu ya.
dalam tradisi berteologi yang saya miliki, walaupun tradisi berteologi biblika itu ada variannya, ada banyak, tapi dalam tradisi yang saya warisi, kami sudah meninggalkan ulasan-ulasan Yesus historis atau Kristus iman. Jadi upaya-upaya mempertentangkan Kristus iman dan Yesus historis kami sudah tinggalkan, walaupun beberapa school gitu ya, beberapa biblical school itu masih menggunakan itu. Tapi saya berada dalam mazhab yang sudah meninggalkan itu. Dalam pengertian begini, kita hampir mustahil, kalau tidak dikatakan mustahil, untuk memisahkan mana Kristus iman, mana Yesus sejarah. Hampir mustahil. Tetapi kalaupun saya bawa ke Yesus sejarah yang Bapak tanya, kan poinnya tadi, ini Yesus sejarah atau Kristus iman versinya Yohanes, kan gitu ya. Itu kira-kira. Ini Yesus sejarah, memang Yesus betul-betul, atau ini Yesus Kristus iman versinya Yohanes. Maka begini, Yesus sejarah itu kan sudah sekitar 1,5 abad yang lalu, kalau tidak dikatakan 2 abad yang lalu. Salah satu yang sangat kuat pada waktu itu Joachim Yeremias, kemudian Bultmann dan lain-lain begitu ya. Nah, Joachim Yeremias misalnya menuliskan tentang apa yang disebut dengan Ipsissima Vox Dei Jesu gitu ya. Ipsissima Vox Dei Jesu ini artinya suara yang Yesus, ucapan perkataan yang Yesus sampaikan yang memang menunjukkan dia yang sejati, dia sebagai Allah begitu. Nah, dalam konsep Ipsissima Vox Dei Jesu, maka ada beberapa kategori yang bisa digunakan untuk menunjukkan ini Yesus sejarah atau ini Kristus iman. Kategorinya cukup banyak, antara lain misalnya penggunaan passivum divinum atau divine passive begitu, juga penggunaan beberapa lagi yang lain. Nah, persoalannya adalah apakah sengsara Yesus Passio Christi ini dengan teologi yang ada di dalamnya adalah Ipsissima Vox Dei Jesu atau memang Yesus sejarah, atau itu bangunan teologis Kristus iman dari masing-masing kitab begitu. Nah, kalau tadi dikatakan saya sudah keluar dari mazhab itu karena memang kita sulit untuk memisahkan secara demarkasinya, untuk kita bikin secara tegas itu sulit sekali. Tetapi untuk konsep ini, dari awal sekali Yesus memang punya pemahaman mesianik tersendiri yang di sesi kedua kemarin saya sudah jelaskan. Konsepnya adalah dia bukan juru selamat politik dalam model politik Yahudi, walaupun dalam perspektif Miroslav Volf seperti kemarin ada yang menyampaikan sebetulnya itu politik, tapi politik dalam pengertian yang mindset, yang konsep yang lebih luas begitu. Dalam konsep yang lebih luas tidak ada yang apolitis, semuanya politis, dan Yesus juga jadinya politis, tapi dalam perspektif yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi jelas politik kekuasaan untuk merebut kekuasaan, kalau Yesus bukan politik kekuasaan. Nah, karenanya model mesianik Yesus, konsep Mesias Yesus itu jelas bukan ke situ, walaupun tetap bernuansa politik, dan karenanya perlawanan yang Yesus lakukan seperti yang tampil di cerita-cerita yang saya sampaikan, bisa dikatakan memang itulah karakter pemahaman yang Yesus miliki. Begitu. Contohnya Markus 2 ayat 5 ketika dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dengan menyatakan pengampunan kepada orang yang berdosa, Yesus menaruh dirinya sebagai setara dengan Allah, dan itu tudingan para pemimpin agama, dan tudingan itu membuat dia sah secara hukum Taurat untuk dihukum mati. Dan ada banyak lagi hal yang Yesus lakukan yang secara Taurat itu berdampak hukuman mati. Tudingan dia mengusir setan dengan Beelzebul gitu, itu juga sebetulnya berdampak hukuman mati, dan lagi yang lain-lain. Jadi Yesus justru dalam tanda kutip provokatif, dia menjemput bola, sehingga konsep tadi bisa dikatakan adalah konsep Yesus sendiri, tetapi kita harus memahami bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki refleksinya masing-masing terhadap Yesus. Sehingga di dalam narasi Yohanes ada bagian-bagian yang tidak nampak di dalam narasi ketiga Injil kanonik yang lain, maka itu bisa dikatakan itulah refleksi teologisnya Yohanes, sehingga Yohanes seperti memberikan bobot lebih berat lagi terkait konsep perlawanan nir kekerasan tadi. Kira-kira begitu. Jadi dia membebankan, menaruh konsep perlawanan nir kekerasan yang lebih besar lagi di dalam narasi ini. Hadirnya narasi ini di dalam keempat Injil menunjukkan ini sudah jadi sudah jadi semacam ajaran gereja mula-mula
nyebar di gereja mula-mula. Para penulis Injil hanya mengambilnya begitu. Tapi Yohanes kemudian menaruh beban yang lebih besar ke dalam narasi ini. Kira-kira begitu, Pak. Sehingga kita punya Matthean Jesus, kita punya Markan Jesus, kita punya Lucan Jesus, kita punya Johannine Jesus begitu. Dan masing-masing ada versi yang beragam. Kalau konsep mesianisme Yesus, apakah bisa kita kategorikan dalam kategori politik, Pak? Dalam pengertian, Pak. Kalau mengikuti misalnya definisi Miroslav Volf yang kemarin kita sempat diskusikan, maka saya bisa katakan ya, tapi tidak dalam konsep politik Yahudi, karena politik Yahudi politik kekuasaan. Sementara politiknya Yesus bukan politik kekuasaan, tapi politik pembebasan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, ya. Sama-sama. Terima kasih Sama. Pak Hendy atas pertanyaannya dan juga penjelasan dari Pak Asigor. Ya, kita akan ke dua penanya terakhir, yaitu Charles. Pak Charles untuk bertanya secara langsung. Setelah itu nanti setelah jawaban Pak Asigor, saya ke Bung Karolus. Ya. Pak Charles, silakan. Iya, halo, selamat malam Pak Sigor. Malam, Pak. Pertanyaan saya ada dua, tapi yang pertama ini Bapak tidak perlu jawab. Misalnya kalau itu sudah dijelaskan tadi, karena saya tadi sempat berapa kali keluar masuk karena sinyal di WiFi agak error, jadi apakah ini dijelasin ataupun saya agak lupa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita itu menafsirkan teks di dalam Injil berkaitan dengan pembersihan bait suci yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang di mana di sana itu halo? Ya, kedengaran, Bung. Silakan, Bung. Lanjut aja. Kedengaran, Bung. Kedengaran ya, iya. Jadi bagaimana kita menafsirkan teks-teks itu berkaitan dengan tindakan Yesus yang dimana kalau kita lihat di sana tidak nir kekerasan begitu, dan apalagi seringkali teks-teks itu dipakai untuk perjuangan-perjuangan politik tertentu yang dilakukan untuk melegitimasi suatu tindakan kekerasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dan suka dengan pendekatan yang Bapak lakukan dengan pendekatan third way atau pendekatan ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya ingin tahu dan minta pendapat Bapak, bagaimana pendekatan itu tuh diaplikasikan, terutama berkaitan dengan isu-isu penindasan yang seringkali terjadi kepada kaum-kaum minoritas. Dalam hal ini bukan hanya orang Kristen, tetapi kaum-kaum Muslim atau agama-agama tertentu di daerah mayoritas tertentu. Bagaimana pendekatan perlawanan dengan gaya Tuhan Yesus itu diaplikasikan di negara Indonesia yang demokratis dan pluralis dan juga menjunjung tinggi konstitusi. Karena menurut hemat saya selama ini berkaitan dengan isu-isu itu, penindasan kepada minoritas, terkadang dalam hal ini di gereja misalnya itu kurang atau bahkan mungkin ya menurut saya kurang gitu ya, mengambil tindakan-tindakan yang nyata berkaitan dengan isu ini. Jadi bagaimana menerjemahkan pendekatan ketiga Tuhan Yesus ini berkaitan dengan isu penindasan kaum minoritas di konteks Indonesia. Oke, Bu, sudah tangkap pertanyaannya. Ya, Pak Sigor, silakan. Ya, baik. Saya selalu harus menunggu di unmute dulu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, pendekatan yang ketiga, bagaimana pendekatan diaplikasikan terutama berkaitan dengan isu-isu penindasan kaum minoritas di daerah mayoritas tertentu. Saya tidak akan bisa menjelaskan tindakan konkretnya, Pak. Tindakan konkretnya seperti apa tidak, karena yang kita lakukan, yang saya sampaikan adalah penjabaran nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu yang harus diinterpretasikan dalam konteks masing-masing. Tetapi misalnya kalau saya sebagai mayoritas, saya lihat ada kelompok minoritas ditindas oleh mayoritas, maka paling tidak dua aspek yang harus saya
lakukan dengan satu nilai prinsip membela yang tertindas tadi. Pertama, saya harus menyuarakan kebenaran. Saya harus bersuara, menyatakan bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi bahkan penindasan, dan seterusnya. Dan kita perlu tahu di banyak konteks ngomong begini saja bisa berisiko. Karenanya kita juga harus siap menerima risiko-risiko yang mungkin terjadi begitu. Ya, di banyak konteks bersuara saja bisa menimbulkan risiko, entah dikurung, dianiaya dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain bersuara, maka keberpihakan kita harus juga terlihat dalam segala perbuatan yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang tertindas tadi, minoritas tadi. Dalam konteks apa, dalam hal apa, maka itu mesti diperhatikan sesuai dengan keadaannya masing-masing begitu. Dan keberpihakan itu kemudian diwujudkan dalam misalnya kita bisa lewat perjuangan pembelaan hukum kalau secara konkret, atau bisa juga lewat perjuangan-perjuangan yang lain begitu. Tetapi saya hanya bisa bicara sejauh itu kalau bicara dari konteks perjanjian baru, karena dia bicaranya values atau virtues, tapi dia tidak bicara tindakan konkret. Karena itu kita harus berefleksi dan menemukan tindakan-tindakan. Tapi paling tidak dua hal tadi. Suara kenabian tidak boleh hilang, kita harus menyuarakan itu, membela yang tertindas. Yang kedua, kita juga harus berbuat begitu. Begitu ya, Pak. Oke, makasih Pak Sigor. Saya punya yang satu lagi yang saya mesti jawab. Bagaimana menafsirkan tentang pembersihan bait suci? Memang tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa menggunakan ayat-ayat itu untuk membela kepentingan politis anarkis sendiri itu sebetulnya penyalahgunaan teks begitu. Karena Yesus tidak melakukan perlawanan terhadap kekerasan. Dia tidak menghancurkan properti, tetapi dia hanya memutarbalikkan meja-meja itu. Dan kita harus tahu, kita tidak juga bisa berkata itu kan kekerasan. Bukan. Persoalannya adalah bahwa ada korupsi besar-besaran di situ. Ada korupsi besar-besaran di situ. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kita harus lihat konteksnya tidak di luar-luar sana, tapi di Bait Allah. Bait Allah yang bagi orang Yahudi adalah pusat kehidupan, tetapi juga bagi Yesus juga pusat kehidupan. Bagi orang Yahudi pusat kehidupan keagamaan karena itu representasi Yahweh di situ. Bagi Yesus itu juga adalah pusat kehidupan karena bagi dia itu representasi Bapaknya. Sehingga perilaku penyimpangan tadi dianggap bukan sekedar sebuah kejahatan, tapi juga bahkan menajiskan Bait Allah. Dan kalau itu adalah pusat kehidupan, pertanyaannya adalah kalau pusatnya saja sudah sekotor itu, bagaimana dengan yang lain-lain begitu? Maka Yesus melakukan perlawanan. Nah, ini juga jadi refleksi kita ketika di atasnya kotor, itu bawahnya akan semakin kotor begitu. Dan waktu saya membaca sebuah video dari bukan di YouTube, di Facebook, saya menonton video tentang Putin dan seorang yang melawan Putin yang ditangkap yang tadi saya cerita di awal, diceritakan bahwa Putin itu begitu kaya rayanya, rumahnya begitu megah, luar biasa, dan ada bilioner, bukan jutawan lagi, tapi bilioner yang dilindungi oleh Putin, yang nyetor duit ke Putin. Jadi ada simbiosis mutualisme tapi secara jahat. Dan ini dari struktur tertinggi di Rusia sampai kepada struktur yang paling bawah seperti itu. Dan ketika saya menyaksikan video itu yang saya share di medsos saya teringat pada pemerintahan waktu yang lalu. Ketika korupsi dari atas sampai bawah terjadi begitu. Dan kira-kira gambarannya seperti itu ketika korupsi sudah dari atas sampai bawah. Jadi Yesus sebetulnya melawan hal itu. Tapi bukan dengan kekerasan. Jadi kita mesti memperhatikan konteks di Bait Allah tadi sebagai pusat kehidupan yang merepresentasi presensi dari Yahweh tadi. Begitu kira-kira Pak Karlis. Oke, terima kasih Pak Sigor. Iya, Pak Karlis, terima kasih. Pak Sigor, terima kasih. Sama-sama. Ya, Bung Karolus, silakan untuk bertanya langsung. Oke. Shalom Alaikum, selamat malam.
Saya kebetulan seorang dosen, Pak. Dosen FISIP Sospol di salah satu kampus di Blitar namanya Unisba. Saya mau bertanya, jadi saya seorang dosen, kebetulan saya membaca buku tentang konsep berpolitik orang Kristiani, tulisnya Romo Matius Mali, itu dosen. Nah, orang Katolik. Dari gereja Katolik maksudnya. Nah, saya mau tanya Pak, kalau di sini sendiri yang pernah saya baca, itu juga ada konsep-konsep politik di Rasul Paulus sampai dengan beberapa istilahnya sangkata. Nah, di sini dibacakan kekuasaan dalam lingkup politik itu menjadi pertama pemimpin, kekuasaan lingkup dalam gereja itu adalah menjadi pelayan bagi semua. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah konsep menjadi pertama dan menguasai itu bukan konsep dari gereja tapi dimasukkan ke dalam gereja? Mohon maaf, katakanlah ke partai politik, dia kampanye di dalam tempat ibadah, di dalam gereja dan sebagainya. Sementara konsep yang dipakai oleh Rasul Paulus, Petrus, bahkan gereja yang lain, politik itu ada servis, pelayanan, melayani masyarakat, melayani umat. Nah, saya dapat Bapak, apakah konsep politik yang sebetulnya itu servis itu, pelayanan, berubah menjadi absolute power, artinya kekuasaan. Saya bukan mau mengkritik zaman Romawi dulu. Faktanya ketika zaman Romawi itu seperti itu. Tapi ketika Konstantin menjadi Kristen, konsep itu dimasukkan konsep pelayanan. Akhirnya muncullah patriark, muncullah paus yang seharusnya melayani. Apakah sebetulnya istilah paus, patriark itu adalah orang Kristen atau Katolik yang harus melayani dalam konsep politiknya? Itu yang saya pertanyakan. Karena konsep politik yang pernah saya ketahui itu servis dan administratif. Itu. Terima kasih. Dan berlatih semua. Langsung aja Pak Pendeta. Pak Denny, kalau untuk bagian yang Katoliknya nanti mungkin tanya kepada Romo Magnis ya, atau Romo Simon gitu ya. Lebih baik bagi saya untuk menyatakan itu ya. Tapi satu, saya ingin menjelaskan begini. Waktu Paulus menulis surat-suratnya, maka ada selalu pernyataan damai dalam Kristus ya. Eirene in Christo atau Pax in Christi, bahasa Latinnya Pax in Christi. Nah, yang menarik adalah begini, minggu depan saya usahakan saya akan gali cukup banyak pemikiran Paulus tentang hal ini. Nah, Pax in Christi itu sebetulnya adopsi Paulus dari Pax Romana, Roman peace atau Romanic peace gitu ya, damainya Romawi. Jadi istilah Pax in Christo sebetulnya diambil dari ide Pax Romana. Nah, Pax Romana itu apa? Pax Romana itu adalah begini, menghadirkan damai ala Romawi dengan cara pertama membuat perang terlebih dahulu dengan kerajaan yang dia mau kuasai, diperangi lebih dahulu, ditaklukkan, dikuasai, dan peperangannya dengan bumi hangus. Setelah itu dia berkuasa, dia berikan damai. Sehingga model damainya Pax Romana adalah, ya Bapak sudah tunjukkan buku itu kemarin juga, maka menghancurkan wilayah itu kemudian dikuasai, setelah dikuasai diberikanlah ketertiban ala Romawi yang dianggap menghadirkan damai. Begitu. Nah, karenanya model penguasaan ini menjadi jiwa dalam kebudayaan Romawi, begitu, menguasai itu. Dan itu kan juga yang jadi adagium itu ya, aku datang, kemudian aku melihat, kemudian aku menang, begitu kan ya, kan begitu ya. Nah, apakah itu kemudian masuk ke gereja? Kalau saya skip dulu perjalanan sejarah karena saya bukan ahli sejarah begitu ya. Saya ahli biblika tapi bukan ahli sejarah. Tapi kalau saya skip dan kemudian saya lihat konteks gereja sekarang, yang Bapak katakan memang sedikit banyak ada benarnya. Makanya melalui media ini juga saya menyerukan untuk kita kembali kepada value-nya, yaitu melayani, bukan menjadi yang terutama dan pertama begitu, dan kemudian menjadi tuan atas yang lain-lain. Sementara Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia melawan perbedaan kelas tadi. Maka di dalam gereja juga tidak boleh ada upaya pembedaan kelas begitu. Tidak boleh ada upaya pembedaan kelas. Saya kan dari suku A, kamu suku B, maka yang berkuasa harusnya suku A. Di gereja tidak boleh ada suku B.
Dan sedikit banyak ada praksis ini kan, kalau satu gereja didominasi satu suku A atau subsuku A, maka subsuku yang lain cenderung akan sulit untuk jadi pemimpin di situ gitu. Bahkan ada cukup banyak gereja hukum tak tertulis bahwa hanya subsuku tertentu yang bisa jadi pemimpin gereja atau hanya ras tertentu dan lain-lain begitu. Bahkan masih ada gereja yang tidak boleh gender perempuan jadi pemimpin, misalnya seperti itu kan. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu tanggapan saya. Tapi untuk kembali lagi untuk yang Katolik, nanti mohon tanya kepada Romo Magnis saja. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Asigor untuk penjelasannya. Mungkin Bung Carolus nanti bisa bertanya di kelas Rabu sama kelas Jumat lah. Ya, ke Romo Lili atau ke Romo Magnis. Iya.